Halo, oke kembali lagi dengan saya Christian Renatali. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Nah kali ini Li bakalan sharing, membahas sedikit lah ya, membahas mengenai bagaimana cara kita handle sugar glider. Nah jadi untuk kalian yang baru pertama kali pelihara sugar glider, biasanya kan ada sedikit permasalahan. Nah ini permasalahan yang sering muncul adalah ketika kalian adopsi sugar glider di salah satu peternak mungkin. Nah itu nanti sugar glidernya katanya galak ya kan. Nah kalau galak kita takut untuk pegang, padahal yang namanya sugar glider sendiri adalah salah satu hewan yang sebisa mungkin bakalan menjadi partner kita. Nah tapi kalau galak ya kita takut akhirnya nggak kita jadikan partner, bener nggak sih? Nah jadi sebetulnya sugar glider galak itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah karena dia memang asalnya galak. Jadi dari kecil nggak pernah dipegang sama manusia, jadi dia tidak terbiasa sama manusia gitu. Nah yang kedua biasanya itu adalah proses adaptasi dia terhadap lingkungan yang baru. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali beli, terus lagi perjalanan, apalagi kalau sampai luar kota, ya biasanya dia agak sedikit agresif gitu. Nah jadi sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah, ya habis ini kita akan bahas gitu. Nah di sini Li udah siapin dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah sugar glidernya. Jadi Li ini belanja ini ya, sugar glider. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Ini dia sedikitnya agak galak sih. Ini Li taruh di kandang sekitar 40 cm ya, 40 kali 30, dan ini jenis kelaminnya jantan. Dia agak sedikit jumpy dan ya crabbing gitu loh, ngeluarin suara. Itu sebetulnya dia cuma pertahanan diri ketika dia merasa terancam atau nggak nyaman gitu. Nah yang kedua, Li udah siapin nih, daripada inilah ya, ini bubur bayi. Jadi puasa ini rasanya rasa beras merah, jadi sun beras merah. Nah kita bakalan melakukan hands feed. Nah ini untuk mendekatkan diri kepada sugar glider yang baru kita adopsi adalah salah satunya kita menggunakan hands feed ya. Jadi kita kasih makan gitu. Ini teknik pertama, ini kita kasih makan dulu. Nah ini kalian bisa lihat bagaimana cara Li kasih makannya, oke? Lanjut terus ke video berikutnya. Nah, oke teman-teman, kita udah siapin ini ya, sugar glidernya, dan kita udah siapin juga makanannya. Ini loh makanannya tuh. Ini nah, jadi untuk kita kasih makan hands feed itu kita pakainya jari, terserah kita mau pakai jari telunjuk atau jari yang kalah, pakai jari telunjuk aja. Nah udah gitu kita cuma tinggal ambil gini, gini, gampang lah ya. Dan nanti kita kasih makannya, kita kasihnya gini. Jadi kukunya dia hadapnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Ya karena ketika kita kasih makan sugar glider, dia kan kukunya ada di bawah. Giginya ada di bawah yang panjang. Jadi dia kalau gigit paling ya kena kuku gitu, nggak masalah. Gitu. Nah kita coba ya. Tuh kan dia nyerang kan. Itu sebetulnya nggak masalah, kita nggak usah kaget. Yang penting kita steady aja, santai aja, biar dia nanti yang deketin kita sendiri aja gitu. Tunggu dulu. Tuh dia lama-lama dia mau deket sendiri. Yang penting kita steady aja. Nah ini tangan kirinya Li ini sebetulnya nahan supaya dia nggak kaget. Jadi tangan kanannya tuh biar nggak ketarik, digigit, nggak masalah. Nah ini kondisi sugar glidernya cukup galak gitu, tapi nggak masalah, kita kasih lagi. Kalau kita baik sama sugar glidernya ya nanti dia bakalan kenal sama kita. Nih, sakit, tapi nggak apa-apa. Tuh dia mau makan lagi kan. Tuh, nah ini caranya kita untuk mendekatkan diri ke sugar glidernya.
Kalau misalnya kalian beli dari seller ya, ya ini pasti kayak gini nih caranya. Tuh, dia cuma sendirian, mungkin dia panik atau mungkin dia takut gitu ya. Jadi ya kita harus sabar juga gitu. Tuh, dia udah siap-siap nyerang tuh. Aduh. Tuh, dia kalau tahu ini makanan ya udah dimakan, nggak akan digigit-gigit sampai berlebihan gitu. Itu kan dia cuma ketakutan, terus dia berusaha untuk nakut-nakutin kita. Tapi sebetulnya ya nggak masalah gitu, karena kukunya pun dia giginya pun dia ada di bawah yang panjang, kena kuku kita, jadi kitanya aman tuh kan, nggak ada yang luka kan, tuh kan. Itu nah ini kita kasih makan sugar glidernya sampai dia tenang gitu. Ya kita juga harus apa ya? Gerak-gerak sorry. Nah kita juga harus apa ya? Kita bilangnya kita harus berani juga sama dia dan kita tunjukkan bahwa kita tuh nggak niat jahat sama dia. Tuh kan dia mau makan lagi kan. Tuh jadi kita terus-terusan kayak gini ya, katakanlah sehari 2 hari itu biasanya udah cukup. Tapi kalau misalnya ini over banget ya galaknya, nah itu kita biasanya hand speednya sampai ya bisa sampai lama, bisa sampai seminggu gitu. Tapi nggak masalah tuh. Dia lama-lama apal sama tangan kita, bau kita. Oke. Ya ini bakalan kasih makan terus sampai nanti sugar glidernya dia tenang. Oke. Nanti dicepetin aja lah videonya. Tuh, ya kan tadi dia nyerang tuh. Tapi lama-lama ya udah, dia nggak nyerang, dia langsung fokus untuk makan gitu. Oke. Gitu. Ini nggak cuma untuk sugar glider yang galak, tapi juga untuk sugar glider yang adaptasi, karena bau baru itu biasanya dikira ada pemangsa atau ada hewan lain yang mengganggu si sugar glider. Padahal ya itu kan kita untuk owner barunya. Gitu. Kita kasih makan lagi ya. Sayang, sini. Kita nggak usah maju-maju, dia nanti deketin sendiri kok. Tuh ya kan, dimakan kan. Udah santai aja, kita diem-diem aja. Dan ini mendekatkan diri banget antara owner sama si sugar glidernya. Semakin sering kalian melakukan hands feed atau kasih makan pakai jari atau pakai tangan ini ya, itu nanti sugar glider kalian bakalan lebih mudah untuk kenal sama kalian. Jadi nanti bisa bonding, bisa diajak main, nggak grabbing, nggak gigit. Udah pada intinya asik banget lah kalau misalnya udah jadi partner kita gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, untuk teman-teman yang pengen adopsi sugar glider, kalian bisa langsung adopsi di Konoha Glider. Itu ada di Kota Solo ya kan. Nanti kalau kalian deket ya bisa COD. Tapi kalau misalnya kalian di luar kota ya nanti kalian bisa minta dikirim aja sugar glidernya, aman sampai tujuan gitu. Gampang lah kalau zaman sekarang mah. Next time Li bakalan share juga gimana cara handle anakan sugar glider kita agar nggak galak. Jadi kalau misalnya udah punya sugar glider sepasang, punya anak, nah gimana cara anaknya biar nggak galak. Nah itu ada caranya, tapi di next video ya gitu. Ngomong-ngomong ini kayaknya udah nggak mau maem deh, cuma maemnya dikit-dikit gini. Mungkin soalnya ini Li tadi udah kasih makan, terus ini juga udah siang, mungkin dia ngantuk, udah kenyang kan, jadi udah nggak mau makan lagi. Tapi pada intinya ini semacam ilustrasi aja, Li bisa tunjukin ke kalian cara kasih makan, yaitu dengan jarinya hadapnya ke bawah gitu teman-teman. Kita udahin aja lah ya. Nah, nggak ada gigitan, aman, dan sisanya kita simpan lagi biar nanti dia kasih makan di kandang gitu teman-teman.
Nah, jadi caranya cuma gitu aja, gampang banget kan ya. Jadi kalau ini memang bener-bener dari orang lain, nggak pernah dipegang ya kan, kita beli, terus ya kita kasih hand sweet. Ya memang sedikitnya ada sedikit apa ya, perasaan deg-degan gitu ya. Itu wajar banget karena kita belum terbiasa dengar suara crabbingnya si sugar glider. Tapi kalau kita udah biasa ya kita sedikit paksakan diri lah, itu nggak masalah. Kenapa ya? Kalau kita takut dia sebetulnya lebih takut. Tuh teman-teman. Nah, apalagi nanti untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa masukin aja ke kolom komentar. Nanti Li bakalan coba untuk jawab. Jadi kita bareng-bareng belajarnya, oke? Oke, gitu aja dari Li. Thank you.